Kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kenapa ada kata janganlah jemu-jemu berbuat baik? Mungkin ada orang yang sudah mulai jemu. Ada orang yang sudah mulai putus asa. Ada orang yang sudah mulai tawar hati berbuat baik. Karena sulitnya mengerjakan perbuatan baik. Kadang-kadang kita baik disangka orang pencitraan. Kadang-kadang kita baik disangka orang ada maunya, ada kepiting di balik batu kata orang. Kadang-kadang kita baik, kita dijuluki dengan julukan-julukan yang membuat kita risih. Kadang-kadang kita baik, kita berharap orang baik tapi tidak baik mereka. Tapi akhirnya ayat ini mengingatkan kita bersama, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena akan ada waktunya, apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Bapak Ibu rindu menuai? Amin. Dan yang mau kita tuai adalah yang baik. Itu sebabnya janganlah jemu-jemu berbuat baik. Semangat berbuat baik. Jangan menyerah. Tetap berkobar-kobar. Kalau bisa menjadi penular-penular kebaikan. Jangan penular-penular virus. Penular kebaikan karena kita baik. Orang pun aku baik lah. Kita berbuat baik. Orang pun menjadi baik. Jadi janganlah jemu-jemu berbuat baik. Coba minimal satu orang katakan yang di dekat dulu. Jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Iya, jangan jemu-jemu. Kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Yusuf ini sepanjang hidupnya saya baca dia dari pasal 37 kitab Kejadian sampai 50 itu mencatat hidupnya Yusuf dari dia lahir, lalu kemudian dia kecil, lalu kemudian dia remaja, dia dewasa, lalu dia tinggal di kerajaan Mesir dan menjadi penguasa. Yusuf itu gak pernah buat jahat, hebat ya. Saya pikir adalah contoh yang perlu kita teladani dan semua kita Bapak Ibu tahu Yusuf itu bukan selalu menghadapi hidup yang baik, yang manis. Justru Yusuf itu sudah baik tapi difitnah. Yusuf itu dia bekerja dengan baik tapi itu dikata-katai gak baik. Yusuf itu ceritakan mimpi tapi diirikan oleh saudaranya. Tapi apakah Yusuf berhenti berbuat baik? Itulah yang menjadi pelajaran kita hari ini. Dia tidak jemu berbuat baik. Dari kitab Kejadian pasal 37, waktu pertama Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, akhirnya saudaranya iri. Kenapa si Yusuf ini, si tukang mimpi ini? Dia berpikir bahwa dia akan menjadi raja di antara kita. Apa artinya mimpinya ini? Karena dia bercerita nanti satu kali semuanya akan sujud menyembahku dan saudaranya iri. Di samping itu Yusuf juga dipakaikan baju yang paling bagus di antara saudara-saudaranya. Jadi saudaranya iri. Saudaranya iri itu kelihatan sekali Bapak Ibu, gak tutup-tutupi. Kadang kan ada orang iri itu gak terlalu kelihatan, tapi ini diperlihatkan. Dan Yusuf ini merasa bahwa dia diirikan oleh saudara-saudaranya. Tapi lihat, Yusuf itu bukan justru waktu diirikan saudara-saudaranya malah tunjukkan baju bagusnya, ya kan? Dia bukan malah tunjukkan inilah biar dia tahu makin iri nih orang gitu. Bapak Ibu pernah diirikan orang lain? Pernah nggak Bapak Ibu ada orang iri sama hidup Anda? Kam tahu. Pernah nggak ada orang yang iri terhadap anak Anda? Dan kam tahu. Pernah nggak ada orang iri terhadap istri Anda? Wow, istrinya itu cekatan sekali ya, istrinya itu baik sekali ya, istrinya itu begini sekali. Atau suami kita, ada orang iri dan kita tahu.
Yusuf pernah mengalami dan dia gak jemu berbuat baik. Sama saudara-saudaranya dia tetap berbuat baik. Lalu apalagi yang dialami Yusuf? Dia dijual 20 sikal perak dan itu di depan matanya Yusuf. Saya pikir itu harga murah, harga sore, gelang-golako. Harga sore, supaya udah laku, supaya udah pergi aja si Yusuf ini. Karena harga 20 sikal waktu itu tidak seberapa Bapak Ibu. Dan itu yang dilakukan terhadap Yusuf. Siapa yang jual? Saudaranya. Dia dijual di depan matanya, orang itu transaksi. Ini uangnya, ini Yusufnya. Sakit Bapak Ibu, tapi Yusuf tidak jemu berbuat baik. Setelah itu kemana dia pergi? Dia tinggal di rumah Potifar. Waktu dia tinggal di sana, dia dipitnah. Bapak Ibu pernah dipitnah? Belum juga? Ya, nggak usah ya kalau bisa ya, nggak usah ada pempitnahan ya. Dia dipitnah. Dia tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak asusila, tapi dia dikatakan berbuat yang tidak baik. Dan Yusuf, apakah dia berhenti berbuat baik? Dia tetap lanjut berbuat baik. Lalu apalagi? Diambil kepercayaan dari hidup Yusuf. Saya kenal ada banyak orang tidak siap waktu kepercayaan diambil dari hidupnya. Ada banyak anak Tuhan juga yang akhirnya menjadi lemah imannya karena ada sebuah kepercayaan yang diambil dari hidupnya. Ada orang juga yang akhirnya menjadi lemah. Kenapa? Karena ada sebuah jabatan yang diambil dari hidupnya. Selama ini dia kepala desa, akhirnya jabatannya diambil. Lemah dia. Yusuf, dia pernah menjadi kepercayaan di rumah Potifar. Semua dia yang atur, semua dia dipercayakan. Tidak ada kegiatan yang berlangsung di luar pengetahuannya Yusuf. Tapi waktu diambil, apakah Yusuf berhenti berbuat baik? Apakah imannya lemah? Apakah dia berkata, sudahlah sampai di sini? Tidak, Yusuf itu tetap berbuat baik. Lalu yang kelima yang saya catat adalah, waktu Yusuf dilupakan, dia tetap berbuat baik. Kisah ini waktu ada juru minum raja dan juru roti raja yang bermimpi dan Yusuf mengartikan mimpi mereka. Yusuf berpesan pada juru minum, nanti kalau kamu sudah keluar, sudah bebas, ingat aku ya, tolong bilang sama raja ya supaya aku dikeluarkan. Tapi Kitab Kejadian pasal 40 ayat 23 dikatakan begini. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ini peristiwa disengaja. Dia ingat tapi dilupakannya. Banyak juga anak Tuhan menjadi lemah, menjadi malas berbuat baik karena dilupakannya. Bapak Ibu mungkin pernah dilupakan. Bapak Ibu kita mungkin pernah terlupakan. Sampai orang Karo bilang, bagi belo bas kepiten. Masuk bas iketan, lah ikut bas beligan. Makanya orang Karo banyak bilang begitu, aku bagi belongnya dalam tangkai katanya. Enggak ada tangkai yang enggak dihitung. Ada aku di situ dalam ikatan itu, tapi enggak dihitung, dilupakan. Tapi Yusuf tidak jemu-jemu berbuat baik. Sekali lagi, katakan lagi, jangan jemu-jemu berbuat baik. Iya, haleluya ya. Bapak Ibu, Tuhan itu memperhatikan kita satu persatu. Dia perhatikan saya sendiri, dia perhatikan juga Bapak Ibu sendiri. Dia tidak memandang kita secara bersamaan lalu dengan mata, maksud saya perhatiannya itu melebar, enggak, fokus satu-satu. Dia lihat setiap hari saya bagaimana saya berkata-kata, bagaimana saya berpikir, bagaimana saya berbuat. Dan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan lihat saya, Tuhan tahu saya. Dan Tuhan juga tahu dengan semua kita yang ada di sini. Waktu saudara dengar firman, Tuhan tahu dengan detail, dengan jelas, tidak ada yang tersembunyi.
Termasuk semua kebaikan kita Bapak Ibu, Tuhan tahu. Tuhan itu gak pernah tidur, Tuhan itu gak pernah lupa. Walau kadang-kadang kita merasa kok sepertinya aku berbuat baik, Tuhan gak ingat ya. Aku berbuat baik sepertinya Tuhan tidak tahu. Galatia pasal 6 ayat 9 tadi berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ada waktunya menuai. Kalau kita mau tuai yang baik, tanamlah yang baik. Dan hari ini Tuhan mengajar kita, ayolah semuanya jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita akan belajar tuaian-tuaian yang dialami oleh Yusuf, tuaian-tuaian yang didapat oleh Yusuf waktu dia hidup dalam kehidupan yang tidak jemu-jemu ya berbuat baik. Ya, yang pertama yang perlu menjadi perenungan kita bersama, apa hasil yang dituai oleh Yusuf ketika dia terus berbuat baik? Yang pertama, Yusuf selalu mendapat kepercayaan di mana saja. Bapak Ibu, enak ya kalau kita dapat kepercayaan. Semua kita senang dapat kepercayaan. Kalau di keluarga kita dapat kepercayaan, kita senang. Di desa ini dapat kepercayaan, kita bangga. Di tanah Karo ini kita ada kepercayaan, kita senang. Semua, pasti semua senang mendapat kepercayaan. Tapi kepercayaan ini akan didapat oleh orang yang baik. Saya tidak mungkin nabung pada orang yang tidak baik Bapak Ibu. Saya gak percaya walau 50.000 uang yang saya tabung, tapi kalau orangnya gak baik, suka nipu, gak akan Bapak Ibu. Saya gak akan kasih, sama dengan Ibu Bapak, saya percaya. Kamu gak akan kasih tabungan pada orang yang gak bisa dipercaya. Jadi kepercayaan itu akan didapatkan oleh orang-orang yang hidupnya selalu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Yusuf waktu di rumah orang tuanya, dia baik sehingga akhirnya mendapat kepercayaan. Waktu abang-abangnya sedang berperang, Yusuf dipercayakan bawa nasi. Antarkan nasi ini nakku ya, sama abang yang sedang berperang. Bawa nasi ini. Mungkin ada kamu yang bilang, tante kalau cuman bawa nasi kepercayaan apa itu? Itu kan sederhana sekali, tidak perlu kepercayaan. Jangan salah, Yusuf itu waktu itu belum dewasa. Saya pikir untuk mengantar nasi saja, kita perlu percaya orang itu akan mengantar dengan baik atau tidak. Kalau nggak bisa dipercaya, bisa jadi orang yang sedang menunggu nasi akan kelaparan. Kalau anak kita nggak bisa dipercaya, untuk bisa antar nasi dari sini ke Sugihan, kita nggak akan suruh. Karena begini, bisa jadi waktu kita kasih nasi dia bawa sampai dia di gang Depari, main-main dia di sana di Kedekak Daniel ya kan, main-main, lupa ngantar nasi tadi. Itu kalau nggak bisa dipercaya. Nggak akan saya kasih kepercayaan buat anak saya kalau saya merasa dia bukanlah orang yang baik untuk dipercaya. Yusuf waktu dia ada di rumahnya, dia dipercayakan untuk mengantar nasi abang-abangnya. Kemudian tempat kedua yang dicatat Alkitab tempat Yusuf itu di rumah Potifar. Di rumah Potifar dia dipercaya sebagai kepala. Semua hamba-hamba yang lain, Yusuflah kepalanya. Wow, enak ya kalau jadi kepala. Jadi kepala, setelah di rumah Potifar, dia di penjaralah tempat ketiga hidupnya, tinggalnya Yusuf. Di penjara bagaimana? Jadi kepercayaan juga. Lalu setelah dia dari penjara, tempat keempat yang dicatat adalah kerajaan Mesir. Jadi apa dia di sana? Kepercayaan Bapak Ibu. Jadi dimanapun Yusuf ini selalu jadi kepercayaan. Dan kita berharap semua sidang jemaat Tuhan di sini, dimanapun kita, bisa jadi kepercayaan. Dimulai dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sehingga kita akan menuai hasilnya, menjadi kepercayaan.
di rumah menjadi kepercayaan. Anak-anak kami yang sekolah, jadilah anak sekolah yang baik. Kalau lagi Zoom masuk jam 9, jangan jam 9:05 kamu baru masuk. Karena kalau jam 9:05 itu sudah terlambat walaupun 5 menit. Tunggu saja jam 9:05 nunggu, gak apa-apa. Itu adalah orang yang baik. Nanti guru mengabsen. Mana Arnes? Ditengok, buka semua videonya. Akhirnya dilihat, oh ini Arnes sudah ada. Mana Pran? Lengah kaidah, mana Pran? Maksud saya kalau kita bisa seperti itu, kepercayaan demi kepercayaan bisa didapatkan oleh orang yang baik. Baru-baru ini ada seorang gembala cerita pada saya. Tahun ini dia akan wisuda S3. Kalau dari segi pengetahuan, saya pun bingung, kok bisa ya Om ini sampai S3? Karena untuk berbicara saja dia sangat sederhana. Saya pikir orang yang S3 itu biasanya adalah orang yang kosakatanya, penggunaan kalimatnya itu sudah lebih berbeda sedikit. Lalu waktu dia sampaikan saya sudah mau wisuda S3, dia bilang, kok bisa Om? Saya bilang kan, akhirnya dia cerita begini, gini dulu pertama. Waktu saya masuk S1, saya selalu berbuat baik katanya. Saya coba berbuat baik. Saya datang tepat waktu. Kalau ada saya lihat guru sedang haus, kalau ada uang di kantong saya beli jus. Maksudnya bukan menyogok ini ya, karena memang dia baik. Lama-lama karena dia selalu baik, kalau misalnya teman-temannya belum datang, dia coba hubungi, kenapa belum datang? Kita udah mau masuk, dosen sudah masuk. Karena dia sangat baik, akhirnya diangkat jadi komting. Komting itu komisaris tingkat. Akhirnya diangkat jadi komting. Waktu dia jadi komting, dia tetap baik. Sehingga setiap dosen yang masuk, waktu mau tulis nilai, nggak ingat berapa nilai ujiannya. Yang diingatnya jus yang dibelinya. Sehingga nilai Om ini tadi semua A. Jadi tidak saling tahu ya, dosen yang ini karena dia baik. Udahlah, A sajalah. Dosen yang ini pun gitu, baik kali dia. Dosen yang ini. Sehingga waktu wisuda seluruh peserta terkejut karena yang menjadi juara 1 adalah Om tadi. Dan dia pun terkejut. Dia pun gak nyangka, sampai berdiri aku gak bisa katanya. Kenapa gitu Om? Gak nyangka aku katanya. Perbuatan baikku itu yang membuat nilaiku itu A. Cum laude Bapak Ibu, dia nggak siap juga terima, tapi apa daya, sudah itu yang terjadi karena dia sangat baik. Dan akhirnya dia lanjut S2, dia lanjut S3. Saya pikir kebaikan ini mendapatkan banyak sekali kemurahan ya. Nah saya waktu dengar dia saya rasa lucu juga, tapi saya lihat inilah firman Tuhan bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik, kamu akan menuai hasilnya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, kamu akan menuai hasilnya. Nah, itu yang pertama ya, mendapat kepercayaan. Kiranya poin yang pertama ini menjadi bagian kita semua sidang jemaat Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang mendapat kepercayaan. Mulailah dengan berbuat baik. Yang kedua, hasil yang dituai oleh Yusuf adalah yang kedua. Yusuf dikaruniai Tuhan menikmati hidup yang baik. Bagaimana maksudnya menikmati hidup yang baik? Ada orang hidup dalam kelimpahan tapi tidak bisa menikmatinya dengan baik. Ada orang punya rumah yang mewah tapi gak bisa menikmatinya dengan baik. Ada orang punya mobil yang mewah tapi gak bisa menikmati hasilnya dengan baik. Kenapa? Salah satunya karena tidak hidup dalam kebaikan. Tapi ada orang kemana-mana naik angkot, tapi dia bisa menikmati hidupnya dengan baik. Senang hatinya walau naik angkot. Ada orang masih tinggal dalam rumah yang pas-pasan, atau saya mungkin bilang masih ngontrak, tapi dia bisa menikmati dengan baik, tidur dengan tenang. Ada orang gak punya banyak harta, pakaiannya sederhana, aksesorisnya sederhana, tapi dia bisa menikmati hidup dengan baik. Yusuf, saya percaya waktu dia ada di rumahnya, waktu di rumah Potifar, waktu dia di penjara, dan waktu dia ada sebagai orang nomor 2 di kerajaan Mesir,
dia tetap bisa menikmati hidupnya dengan kasih karunia Tuhan. Dia menikmati hidup yang baik. Sebenarnya standar firman Tuhan Bapak Ibu sangat sederhana. Kalau ada makan dan pakaian cukuplah, itu standar firman Tuhan, ya kan? Standar firman Tuhan begitu. Ada makan, pakaian, cukuplah. Ayo coba sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Ada makan, pakaian, cukuplah. Coba dengan, kalau ada suami istri, ada tetangga dengan tetangganya, coba 1, 2, 3. Iya. Standar firman Tuhan yaitu kadang standar kita lebih tinggi dari firman Tuhan. Kita tambah ada kereta baru cukuplah. Ada mobil baru cukuplah. Ada rumah baru cukuplah. Kadang-kadang makanya jadi pusing, ya kan? Firman Tuhan standarnya sederhana. Ada makan, ada pakaian, cukuplah. Dan saya lihat dari sini semuanya ada makan, ada pakaian. Jadi saya pikir semuanya cukuplah. Yang jadi masalah standar kita ini kadang yang salah. Justru kebanyakan makan, kebanyakan pakaian. Sehingga ke gereja pun sulit milihnya yang mana, mutar-mutar. Harus dari Sabtu persiapkan yang mana. Coba kalau hanya 2, minggu lalu merah, hari ini hijau. Oh, minggu lalu udah merah, hari ini hijau. Nggak susah memilih baju. Tapi karena banyak, jadi kesulitan ya. Saya bilang nggak salah. Tapi sebenarnya itulah standar firman Tuhan. Ada makan, ada pakaian, cukuplah. Kalau pakai standar itu kita dalam hidup kita bisa menikmati hidup ini dengan baik. Di samping itu, Yusuf itu diberi kemampuan untuk memberi. Itu adalah kebahagiaan tersendiri, menikmati hidup yang didapatkan oleh orang baik. Yusuf dimanapun dia memberi pikirannya, memberi tenaganya, memberi bantuannya. Saya sering sekali mendengar kesaksian dari ibu bapak semua, bagaimana kamu menikmati kebahagiaan tersendiri waktu kamu memberi. Dan secara pribadi saya sangat rindu ini terus bisa kita kembangkan, supaya kita bisa menikmati hidup ini. Firman Tuhan kan bilang, lebih baik menerima daripada memberi, betul ya? Salah. Lebih baik lebih baik memberi daripada menerima. Semua kita pasti punya pengalaman. Memang kalau ada kemampuan untuk memberi itu ada kebahagiaan tersendiri menikmati hidup. Waktu kita bisa bayar ongkos seseorang walau 3.000 saja, pulangnya hati kita senang ya. Bisa tadi aku bayar ongkosnya 3.000. Senang. Ada kemampuan untuk memberi, ada kemampuan untuk menolong, ada kemampuan untuk membantu orang lain. Ada kebahagiaan tersendiri dan itu dialami oleh Yusuf. Kita sebagai anak Tuhan juga masih ada banyak waktu yang Tuhan beri untuk menikmati hidup yang baik ini. Di dalam kita berusaha menolong, berusaha untuk membantu. Seperti yang boleh kita lihat dalam diri Yusuf. Itu yang kedua dan yang terakhir. Apa yang dituai oleh Yusuf ya. Hasil yang dia dapat ketika dia tidak jemu-jemu berbuat baik. Yang ketiga, dia mendapat penghiburan dari Tuhan. Ini ayat terakhir kita baca sama-sama yuk di Kejadian 41 ayat 51. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Nah, ini yang saya sebut tadi, orang yang berbuat baik akan ada waktunya Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Ada waktunya. Yusuf ini demikian menderita, jauh dari keluarganya, jauh dari bapak yang dia sayangi, jauh dari saudara-saudaranya. Dia banyak kesukaran-kesukaran, baik dia waktu di rumah Potifar, waktu dia di penjara, banyak kesukarannya. Tapi akhirnya Allah membuat dia lupa sama sekali
akan kesukarannya dan akan kerinduannya ke rumah Bapaknya. Orang yang baik satu kali pasti akan mendapat penghiburan dari Tuhan. Satu kali dia pasti akan mendapatkan, inilah maksud Tuhan. Walau kadang-kadang orang lain gak ingat, gak perhitungkan, orang lain lupakan. Tapi akhirnya satu kali dia boleh melihat, oh inilah maksud Tuhan. Orang baik satu kali pasti mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Jadi menjadi sebuah semangat bagi kita semua Bapak Ibu. Ayolah semangat terus berbuat baik. Mungkin selama ini ada yang sudah mulai jemu, sudahlah aku gak usah berbuat baik. Tidak semangat lagi hari ini. Mungkin sudah mulai menyerah, apalah gunanya aku terus berbuat baik. Apalah gunanya terus ku kerjakan yang baik. Tidak mendapat apa-apa. Tidak, hari ini kita semangat lagi karena Yusuf menuai hasil yang dia sudah tabur ya. Akhirnya Yusuf mendapat kepercayaan seperti yang kita lihat tadi. Yusuf akhirnya dikaruniai Tuhan menikmati hidup yang baik. Kita juga mau mengalaminya. Dan yang terakhir, Yusuf mendapat penghiburan dari Tuhan. Cara Tuhan menghibur kita berbeda-beda dan pasti luar biasa. Cara Tuhan menghibur saya itu berbeda dan saya percaya sangat dahsyat. Cara Tuhan juga menghibur Bapak Ibu kita semua berbeda dengan caranya yang ajaib. Nantikanlah penghiburan Tuhan sambil terus berbuat baik, terus berbuat baik. Jadi anak baik, jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya.